merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu, supaya firman itu bisa memperbaiki kelakuan kami, menyatakan apa yang masih kurang, apa yang masih salah, untuk membimbing kami, menuntun kami kepada kebenaran dan kepadamu. Mohon supaya waktu yang akan kami pakai ini bisa bermanfaat, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-6. Kita baca satu ayat saja, ayat yang ke-6. Amsal 6, ayat 6. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Cuman satu ayat saja, Amsal pasal 6, ayat 6. Oke. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal ini ditulis oleh orang yang paling bijaksana, yaitu Salomo, dan dia suruh supaya manusia memperhatikan semut, binatang yang kecil, yang bisa kita ditekan saja mati. Tetapi justru binatang yang sangat kecil ini bisa mengajarkan pengajaran yang benar kepada kita. Jadi, kebetulan hari ini saya bukan mengajak kita untuk melihat tentang semut. Tetapi jangan salah, ada banyak ciptaan Tuhan yang lain yang bisa mengajar kita juga. Tuhan menyembunyikan pengajarannya, menyembunyikan kebenaran di dalam ciptaannya, di sekeliling kita. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat ada 3 binatang yang luar biasa di dalam Alkitab pada hari ini. Nah, binatang-binatang ini kecil juga, walaupun lebih besar dari semut. Ini masih agak bergema, mungkin dikecilkan sedikit. Oke. Yang pertama, kita mau melihat binatang yang luar biasa, yaitu lebah yang menghasilkan madu. Madu di dalam Alkitab itu biasanya dipakai untuk melambangkan sesuatu yang sangat baik. Jadi Alkitab memakai madu, misalnya Tuhan berjanji kepada orang Israel akan memberikan kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi itu tanda bahwa negeri tersebut sangat baik, sangat subur. Karena kalau ada lebahnya di situ, berarti tidak mungkin tandus. Nomor 1, lebah itu makanannya adalah bunga. Bunga itu berarti butuh tanah yang lumayan subur dan lain sebagainya. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada lebah juga. Jadi kalau negerinya itu makmur, kalau negerinya itu subur, akan ada lebahnya dan akan ada madunya juga. Madu ini adalah gulanya zaman dulu. Zaman dulu itu belum ada gula pasir. Gula pasir itu dibuat dari tebu dan harus dibudidayakan. Dan zaman dulu orang tidak banyak gula, tidak banyak makanan yang manis-manis. Itulah sebabnya gigi orang zaman dulu itu bagus-bagus. Kalau zaman sekarang, semua makanan sudah dimasukin gula, sehingga gigi kita bolong-bolong. Ini dokter gigi jadi agak senang juga, agak nggak suka juga, karena kalau dokter gigi kasih nasihat pasti jangan banyak makan permen. Kenapa? Karena banyak gulanya. Tapi zaman dulu tidak banyak. Madu itu adalah sesuatu yang berharga, karena tidak ada di mana, bukan ada di mana-mana begitu. Tetapi madu itu menjadi sesuatu yang berharga karena dia sangat bermanfaat. Walaupun dia itu hanya gula yang sangat pekat, air gula intinya. Intinya air gula itu yang sudah dikentalkan, plus ada macam-macam yang lain-lain. Dia adalah suatu antioksidan yang bagus sekali. Dia juga bersifat antimikroba. Jadi kalau ditaruh di luka gitu atau misalnya ada orang yang kena luka bakar di kulitnya, dioleskan madu itu katanya lebih cepat sembuh. Dia juga adalah obat batuk yang alami. Dia adalah obat jerawat katanya, saya juga nggak pernah coba. Dan ada macam-macam. Jadi
Madu itu banyak sekali fungsinya, sehingga menjadi sesuatu yang sangat diminati. Selain rasanya, fungsinya, semua bagus. Tetapi tidak akan ada madu tanpa ada satu serangga yang sangat luar biasa, yang mengagumkan itu, yaitu lebah. Apanya yang mengagumkan dari lebah ini? Lebah mengajarkan kepada kita beberapa hal. Nomor satu adalah kerajinan yang luar biasa. Lebah itu rajin sekali. Anda tahu, lebah itu makan apa? Dia itu makan sari bunga, ya, nektar. Jadi dia terbang dari satu bunga ke satu bunga yang lain, dan akan menghisap sari bunga di dalamnya. Sari bunga itu kecil sekali, dikit banget. Jadi untuk memenuhi perutnya, dan perutnya lebah berapa gede sih? Perutnya lebah itu nggak besar-besar amat ya. Maksimum itu kalau nggak salah cuma 40 ml. 40 ml. Tetapi untuk mengisi perutnya sampai penuh itu, seekor lebah harus mengunjungi kurang lebih 1000 bunga. Kamu bayangkan, dia harus terbang dari satu bunga ke bunga yang lain, ke bunga yang lain lagi, sampai 1000 bunga baru penuh, terus balik lagi ke sarangnya. Berarti dia harus keliling, mengelilingi satu padang. Anda bayangkan betapa rajinnya si lebah ini. Dan Anda tidak pernah melihat ada seekor lebah yang bengong begitu. Ya. Dia lagi bingung, saya mau kemana ya? Dia terbang, tidak ada tujuan, sudah terbang ke sini, balik lagi ke sana, terbang balik lagi ke sini. Nggak ada kita melihat lebah seperti itu kan? Tidak ada lebah yang nggak tahu mau ngapain lagi nih. Kayaknya males nih, mau nyari madu, kayaknya susah, males deh. Tidak ada. Ternyata semua lebah bekerja dengan rajin dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan madu yang dihasilkan oleh satu ekor lebah tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi dia melakukannya setiap hari sampai dia mati. Padahal umur seekor lebah tidak lama. Tidak lama. Ya, 1 bulan, 2 bulan mungkin. Tetapi sesudah dia bisa dewasa, sesudah dia bisa terbang, dia sudah mencari madu. Dan dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk melakukan pekerjaan itu. Luar biasa sekali. Tentu bukan hanya satu jenis lebah, ada beberapa jenis lebah. Dan ini memberikan kita gambaran yang lain lagi, bagaimana kehidupan komunal si lebah ini. Lebah itu adalah binatang yang hidupnya berkoloni. Jadi dalam satu koloni itu ada ratunya, ya, kemudian ada drone, ada pekerjanya, ya. Itu semua memiliki tugas masing-masing. Ratu tugasnya adalah untuk berkembang biak. Kemudian drone itu yang cari itu bunga. Ya. Kemudian yang pekerjanya itu di sarangnya itu, yang mengurusi segala macam, bikin sarang lah, membersihkan lah, memberi makan itu larva yang masih kecil-kecil itulah, dan lain sebagainya semua. Mereka membagi tugasnya dengan rapi, dan masing-masing tidak pernah ada yang komplain, dan tidak ada yang pernah bilang, bosan, saya nggak mau kerja di sarang, hari ini saya mau terbang keluar ke ladang gitu. Tidak ada. Mereka tahu fungsi mereka masing-masing. Dan mereka mengerjakan apa yang sudah diberikan kepada mereka. Apa yang menjadi bagian mereka. Tanpa adanya sungut-sungut. Luar biasa sekali. Lalu, mereka itu karena hidup berkoloni, maka mereka semua bekerja demi kebaikan koloninya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk memajukan koloni, adalah untuk memastikan koloni mereka makmur, untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya akan terus berlangsung tanpa terputus. Semua pekerjaan mereka. Tidak ada dari mereka yang makan hanya untuk diri mereka sendiri. Kalau seekor lebah menghisap itu nektar-nektar, tidak dimakan sendiri semua. Ya. Kalau dimakan sendiri semua, mana apalagi yang dibawa balik ke sarang, nggak ada kan. Tetapi dia hanya memakan sedikit yang dia perlu, dan sisanya itu dia simpan di perutnya. Nah, lebah itu punya 2 perut. Lebah itu punya 2 perut, satu itu khusus untuk menyimpan dan bukan untuk memakan.
Jadi waktu dia kembali ke sarangnya itu, dia akan memuntahkan kembali yang di dalam perut penyimpanannya itu. Nah itu dimuntahkan kembali, dan Anda tahu, lebah-lebah itu kemudian akan mentransfer sari bunga itu ke lebah yang lain. Ditransfer, jadi udah dimuntahkan, dan sambil dimuntahkan itu disedot gitu. Disedot. Jadi dimuntahkan, disedot oleh lebah yang lain. Dan kemudian itu masuk ke penyimpanan dia, lalu dimuntahkan lagi, kemudian disedot lagi, dimuntahkan lagi, disedot lagi. Seperti suatu rantai mentransfer sari bunga dari satu lebah ke lebah yang lain, ke lebah yang lain, ke lebah yang lain lagi. Jadi kalau lain kali Anda meminum madu, ingat bahwa Anda sedang meminum air ludahnya lebah. Karena itu di dalam ludahnya lebah itulah ada enzim-enzim yang memecah untayan-untayan gula yang kompleks dan panjang, dipecah-pecah menjadi sederhana. Sehingga nanti bisa jadi gula, ya, bisa jadi madu gitu. Oke. Nah, itu juga yang membuat yang tadinya sari bunga itu encer, tetapi ketika dibawa ke sarang itu masih terlalu encer, sehingga perlu dikentalkan. Gimana cara mengentalkannya? Cara mengentalkannya yaitu lewat dioper-oper gitu. Jadi ada sedikit ini air yang hilang. Ya. Dari proses mengoper begitu, itu sedikit air kemudian menguap. Tetapi sesudah itu, lalu sudah dioper-oper sekitar 20 ekor lebah, itu disimpan ke dalam sel-sel berbentuk segi 6, heksagon itu. Ya. Dan masih bentuknya terlalu cair. Jadi gimana ini? Supaya bisa kental seperti madu, maka harus diuapkan lebih banyak lagi airnya. Dan caranya bagaimana? Lebah adalah salah satu-satunya serangga yang bisa menghasilkan panas tubuh sendiri. Jadi kalau Anda melihat, siapa di sini yang pernah mengamati sarang lebah? Sarang lebah itu, lebah yang ada di sarangnya itu, dia tidak diam begitu. Ya, dia tidak diam. Beda dengan misalnya semut. Kamu tidak melihat semut itu gemeteran. Tapi kalau lebah, dia seolah-olah selalu bergetar. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan panas tubuh. Sehingga panas tubuh yang dihasilkan oleh ratusan ribuan lebah itu akan memanaskan sarangnya sehingga air yang terkandung di dalam sari bunga itu menguap. Nah, supaya sirkulasi udaranya itu bisa berjalan, mereka juga mengepakkan sayapnya secara bersama-sama di dalam sarang itu. Jadi kalau kamu melihat sarangnya, tiba-tiba kamu bisa melihat sarangnya itu bergoyang seperti ada gelombangnya. Itu adalah mereka sedang mengepakkan sayap mereka dengan irama tertentu supaya gelombangnya itu mendorong udaranya keluar. Luar biasa sekali. Dari mana mereka belajar itu? Dari mana mereka belajar bisa mengipas sarang mereka supaya lumayan hangat tetapi tidak sampai kepanasan? Tuhan yang mengajarkan mereka. Nah, semuanya mereka lakukan sampai madu itu akhirnya tingkat kadar airnya itu cuma sampai sekitar 15-18%. Itu kental sekali. Sehingga kita dalam bentuk yang sudah bisa dikonsumsi, itu kental sekali dan itulah bentuk yang dibuat oleh si lebah ini. Jadi kita melihat bagaimana si lebah ini mengajarkan kita tentang kerajinan, tentang kekeluargaan. Karena ternyata satu lebah itu semuanya satu keluarga. Anda percaya atau tidak? Ya, kan itu satu ininya, satu mamanya, yaitu ratunya. Lalu semuanya yang di dalam lebah itu, di dalam koloni itu adalah anak-anaknya. Jadi satu ibu dengan semua lebah yang lain adalah saudara-saudari mereka. Demikianlah Tuhan mau di dalam satu kekeluargaan ada ketidakegoisan, ada saling membantu, dan mereka membuat madu itu, dan
hasil kerja keras mereka diberikan kepada larva yang akan menjadi lebah-lebah berikutnya, akan menjadi generasi selanjutnya. Itu yang kita lakukan. Pelajaran ini Tuhan sembunyikan di dalam sarang lebah, sehingga orang yang melihat ke dalamnya dan memperhatikannya bisa mengagumi pekerjaan Tuhan. Oke, yang kedua, kita mau melihat ulat. Ulat yang bermetamorfosis. Siapa di sini yang jijik sama ulat? Ya, cuman gak ada yang ngaku aja ya. Karena kadang-kadang nggak ada apa-apa, ngelihat ulat di daun aja udah langsung teriak. Padahal masih di daun, belum di tangan kita. Ulat itu sebenarnya bentuk larvanya. Tetapi bentuk dewasanya itu akan menjadi kupu-kupu. Nah, kalau kupu-kupu tidak ada yang jijik. Ya kan? Kalau ulat, ulatnya dimatikan. Sayang, padahal kalau ulat itu tidak dimatikan, nanti dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Ya. Itu namanya adalah metamorfosis. Berasal dari kata Yunani, meta, ya, artinya sesudahnya atau di sampingnya. Ya. Kemudian morfo, itu adalah bentuk. Jadi ada perubahan bentuk. Dan kata yang sama dipakai di dalam Alkitab, misalnya di dalam Roma 12 ayat 2. Di mana Paulus menyuruh supaya orang percaya berubah oleh pembaharuan budimu. Juga Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah percaya itu kemudian berubah menjadi ciptaan baru. Dan kata yang dipakai adalah metamorfosis. Rupanya proses metamorfosis itu sangat mirip dan banyak kesamaannya dengan orang Kristen yang mengalami perubahan sesudah dia percaya. Sesudah dia lahir baru. Nah, perubahannya mulai dari mana? Mulai dari membuat kepompongnya dulu. Nah, membuat kepompong. Siapa di sini yang pernah main-mainin kepompong ulat? Nah, ya, saya sendiri pernah melihat, tetapi nggak saya matikan. Cuman, begini, cuman kecil begini, ya, kecil dan punya cangkang yang keras. Dia ulat ini kalau sudah siap untuk menjadi kepompong, maka dia akan mengkerut sendiri dan tubuhnya menghasilkan satu hormon namanya ekdison. Dan ekdison ini akan membuat kulit luarnya itu lepas. Dan itu kemudian digulung seperti kain, seperti baju yang lama itu dilepaskan. Dan kata yang sama, menanggalkan pakaian ini, dipakai juga misalnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Di mana Paulus bilang, ya, hendak kamu menanggalkan manusia yang lama dan perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi manusia lama kita, sebelum diselamatkan, manusia lama itu masih dengan sifat-sifatnya yang berdosa, dengan karakternya yang berdosa, masih dengan semua hawa nafsunya yang berdosa itu. Tetapi sesudah seseorang diselamatkan dan dia menyesali semua dosa itu, maka dia menanggalkan manusia lama itu, seperti baju si ulat. Lalu kemudian, dia sudah jadi kepompong, akan ada satu enzim, namanya kaspases. Enzim kaspase ini akan mencairkan sel-sel tubuhnya. Jadi sel-sel tubuhnya itu dimakan oleh enzim ini, dan dibuat menjadi cair. Lumer. Itu bagaikan barang-barang yang lama di dalamnya, otot-otot, sistem pencernaan, semua organ-organ di dalamnya itu. Hampir semua itu dicairkan, dirombak, dihancurkan, dipecah-pecah supaya bisa disusun menjadi organ yang baru. Jadi, tadinya dia ulat, ya. Dia punya sistem pencernaan seperti ya untuk makan daun, tetapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, sistem pencernaannya berubah. Sistem pencernaannya itu
sudah tidak sama lagi. Karena ada yang namanya imaginal disk. Nah, ini adalah satu sel lain lagi yang akan kemudian membentuk struktur kupu-kupu. Tadinya struktur ulat, lalu kemudian dirombak, dipecah, lalu kemudian akan ada sel baru lagi yang menghasilkan struktur baru, strukturnya kupu-kupu. Sehingga semuanya berubah. Dan yang perubahannya itu dari dalam, bukan cuman di luar saja. Memang tampilan luarnya berubah. Ya, tadinya ulat, lalu kemudian menjadi kupu-kupu. Tadinya tidak punya sayap, lalu punya sayap. Tampilan luarnya berubah semua, warnanya berubah, ukurannya berubah, semuanya berubah. Tetapi bukan cuman yang tampak luar yang berubah, di dalamnya pun berubah. Dan demikianlah orang yang percaya, bukan hanya tampilan luarnya berubah. Memang orang yang percaya, tampilan luarnya pasti berubah. Pasti. Kenapa? Bagaimana? Cara dia berpakaian, cara dia berbicara, cara dia potong rambut, cara dia berdandan, dan semuanya. Penampilan seseorang berubah ketika dia diselamatkan. Tetapi, jangan lupa bahwa di dalamnya juga berubah. Nah, misalnya tadi saya sudah singgung sistem pencernaannya. Kenapa bisa berubah? Ya, karena kupu-kupu makannya sudah beda, ya kan? Kalau ulat makannya daun, kalau kupu-kupu makannya sekarang juga sari bunga. Jadi nektar, dia juga terbang dari bunga ke bunga lalu kemudian menghisap nektarnya. Jadi mulutnya berubah, sistem esofagusnya berubah, perutnya berubah, semuanya berubah. Demikian juga bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya, sistem pencernaannya juga berubah, saudara. Tuhan Yesus bilang apa di dalam Matius pasal 4? Sebab manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, bukan dari Indomie instan saja. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, manusia yang sudah diselamatkan, kini mencerna hal-hal yang sifatnya rohani. Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes pasal yang keempat. Waktu itu dia ketemu dengan seorang perempuan Samaria, sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk beli makanan. Tuhan Yesus menginjil, lalu kemudian meyakinkan wanita Samaria ini bahwa yang sedang duduk, sedang berdiri, berbicara denganmu ini adalah yang bisa memberikan air hidup, yang kalau diminum tidak akan haus-haus lagi. Lalu kemudian perempuan itu pergi kembali ke kota, lalu kemudian membawa orang-orang kota itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-muridnya datang membawa makanan dan Tuhan Yesus bilang, aku udah makan. Loh, murid-muridnya bingung, siapa yang sudah bawa makanan untuk guru? Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal yang sifatnya rohani, yang tidak dimiliki oleh orang yang belum diselamatkan. Hal yang sifatnya rohani, tidak mengenyangkan orang yang belum diselamatkan. Tidak bisa dicerna oleh ulat, tetapi hanya bisa dicerna oleh ulat yang sudah berubah, bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Lalu apalagi? Matanya. Ulat punya mata. 6 matanya. Tetapi matanya namanya oceli ini atau stemata. Itu adalah mata sederhana. Fungsinya hanya untuk membedakan intensitas cahaya. Jadi dia bisa tahu kalau sudah mulai pagi atau kalau sudah senja. Dia tahu karena perubahan cahaya dia bisa merasakan. Tetapi oceli ini tidak bisa melihat bentuk, tidak bisa membentuk gambar, tidak bisa membedakan warna, pokoknya nggak bisa dipakai untuk melihat yang kompleks-kompleks. Jadi ulat itu ya cuman maju, kemudian makan dan nggak ada ngapa-ngapain lagi. Sesudah dia menjadi kupu-kupu, matanya jadi mata majemuk. Ya, mata majemuk itu apa? Itu adalah ribuan mata yang kecil-kecil, dan masing-masing itu melihat sebagian kecil. Dan dari ribuan gambar yang ditangkap oleh mata majemuk
itu kemudian digabungkan di dalam otaknya menjadi suatu gambaran yang luas, yang komplit. Demikian juga pandangan rohani seorang yang sudah diselamatkan. Dia melihat segala sesuatu. Dan pandangan matanya, mata majemuk itu luas pandangannya. Bukan cuma bisa melihat ke depan, tetapi bisa melihat ke atas, ke bawah, ke samping, kiri, kanan, ke belakang. Dan semuanya bisa dilihat. Hanya orang yang memiliki pandangan rohani, yang bisa menilai segala sesuatu dan membentuk gambaran yang utuh. Bukan hanya melihat hal-hal yang jangka pendek yang di depan mata. Bukan hanya bisa melihat hal-hal yang sederhana. Bukan hanya melihat hal-hal yang jasmaniah. Tetapi juga yang rohaniah. Oh saudara, kalau saya mau bicara tentang metamorfosis ulat, ini kita nggak akan selesai. Ada banyak sekali yang Tuhan sembunyikan di dalam si ulat yang kecil ini. Tetapi kita harus lanjut. Yang ketiga, binatangnya adalah kerang. Apa spesialnya kerang? Karena kerang menghasilkan mutiara yang indah. Mutiara di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu suatu harta rohani. Mutiara yang indah, mutiara yang mahal harganya, yang berharga. Keindahannya itu ya, sudah dikagumi orang dari zaman dulu. Sehingga hari ini harga mutiara itu mahal sekali, apalagi yang kualitasnya tinggi, bisa sampai ratus-ratus juta, saudara. Kenapa bisa demikian? Oh ya, Tuhan menciptakannya sengaja, dan Tuhan punya pelajaran yang Tuhan sembunyikan, Tuhan taruh di mutiara ini, di dalam kerang yang jelek ini. Nah, kenapa dia melambangkan suatu harta rohani? Kadang-kadang dipakai melambangkan kebenaran. Karena keindahannya itu bukan sesuatu yang harus dipoles dulu oleh manusia. Keindahannya itu alami, dari sananya. Sekali keluar, sekali dibuka cangkangnya, sudah indah. Tidak usah dipotong-potong, tidak usah diproses, tidak harus manusia melakukan apa-apa, sudah indah. Demikian juga keindahan dari kebenaran Allah. Dia sudah benar. Manusia tidak perlu menambahkan apa-apa lagi untuk membuatnya jadi indah. Kebenaran Tuhan itu sudah dari sananya. Oke? Lalu kemudian cangkangnya si kerang ini, luarnya jelek. Dia luarnya itu hitam atau kecoklatan, ya, menempel di situ ada kerak, ada grondol-grondol, ada kotoran-kotoran. Dia jelek sekali. Dari tampilan luarnya, malahan kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan antara kerang ini dengan batu. Karena dia mirip dengan batu. Tetapi di dalamnya ada mutiara yang indah. Di luarnya jelek, di dalamnya ada sesuatu yang indah. Saudara, tubuh kita jelek, tubuh kita rapuh, tubuh kita gampang sakit, tubuh kita gampang rusak. Seiring dengan berjalannya waktu, usia akan membuat tubuh kita semakin lemah dan semakin hancur. Tetapi bagaimana yang di dalam? Yang berharga dari manusia bukanlah luarnya ini. Atlet yang hebat-hebat, atlet sepak bola mengasuransikan kakinya. Ya. Karena kakinya ini yang dipakai untuk menghasilkan uang. Gitu. Jadi kakinya itu diasuransikan bisa sampai jutaan dolar. Jadi kakinya sangat berharga. Tetapi saudara, kakinya itu berharga sampai umur berapa? Kira-kira kekuatan jasmaninya ini bisa bertahan berapa lama? Seberapa berhargakah fisik luar kita, jasmani kita? Seberapa berharga? Kalau kita hitung dengan waktu, maka sama sekali tidak ada harganya. Sangat kecil. Karena yang di luar ini sifatnya fana. Yang kekal ada di dalam. Yang di luarnya boleh jelek. Ya,
Nah, ini adalah penghiburan bagi manusia yang rata-rata, yang bukan tampang seperti model atau artis. Tampang boleh rata-rata atau di bawah. Bentuk mutiara ini. Nah, ini luar biasa. Tuhan ciptakan supaya kerang yang di dalamnya itu sangat lembek. Ya, kalau Anda suka makan kerang, dia itu nggak ada tulang, dia lembek. Tetapi bisa menghasilkan suatu lapisan kalsium karbonat yang sangat keras. Jadi, untuk menghasilkan mutiara ini, untuk membentuknya, si kerang ini harus mengalami penderitaan dulu. Dia harus kena serangan dulu. Jadi entah apakah ada pasir atau benda asing atau bahkan suatu binatang lain yang masuk ke dalam dan kemudian dia akan mengganjal di dalam situ. Nah, si kerang itu karena badannya lembut dan sangat lembek begitu, maka dia tidak enak ada barang asing di situ, sehingga dia akan berusaha untuk melapisi benda asing itu dengan kalsium karbonat itu, namanya naker. Naker ini kemudian akan melapisi dan akan dilapisin lagi, ditambah lagi lapisan demi lapisan demi lapisan. Dari kecil mungkin sebutir pasir saja. Kemudian dilapisi, makin tebal, sehingga akhirnya menjadi suatu mutiara. Itu bagaimana mutiara dihasilkan. Tetapi prosesnya butuh bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, si mutiara ini, si kerang ini, harus menahan ada benda asing di dalam di situ. Dia harus mentoleransinya dan dia harus berusaha untuk menutupinya. Tetapi dia menutupinya dengan hal yang indah. Dia menutupinya dengan hal yang berharga. Saudara, kita pun di dalam hidup ini, kalau tidak pernah mengalami kesusahan, kalau tidak pernah ada sesuatu yang mengiritasi kita, tidak pernah ada cobaan, tidak pernah ada serangan, kapan kita membentuk mutiaranya? Kapan ada lapisan yang bisa kita hasilkan untuk melapisinya? Dan si kerang itu harus sabar. Jadi, ini membuat, karena prosesnya begitu susah, membuat mutiara itu menjadi barang yang langka. Kira-kira palingan ada 1 di antara 10.000 kerang yang ada mutiara di dalamnya. Itu pun belum tentu mutiara yang kualitas paling tinggi. Bisa saja mutiaranya kecil, bisa saja mutiaranya bentuknya tidak sempurna, bulat, dan lain sebagainya. Mutiara yang indah itu sangat langka sekali. Bayangkan, 1 di antara 10.000 kerang. Anda cari 10.000 kerang, barangkali cuma ada 1 kerang yang di dalamnya mengandung mutiara. Oh, apakah kebenaran, apakah harta rohani sebegitu langkanya? Betul. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius pasal 7 ayat 14, berebutlah, berusahalah untuk masuk melewati pintu yang sempit itu. Pintu yang sesak, jalan yang sempit, sedikit yang akan menemukannya. Karena untuk masuk surga, saudara, tidak banyak orang yang bisa. Lebih sulit dibandingkan unta melewati lubang jarum. Sebegitu langkanya. Sebenarnya apakah kebenaran itu sulit didapatkan? Sebenarnya tidak. Hanya saja dia tersembunyi kan. Tadi mutiara ini susah nggak didapatkannya. Ya, kerangnya harus dibuka segala macam. Tetapi yang paling sulit adalah menemukan kerang itu. Menemukan mutiaranya dulu, baru bisa diambil. Dan Tuhan telah menyembunyikan kebenaran itu. Keindahan mutiara itu di dalam cangkang yang jelek. Supaya orang yang tidak mencarinya, orang yang tidak tahu, maka dia nggak akan cari. Dia nggak akan berusaha. Dia pikir, ini seperti kerang yang lain-lain, ini biasa. Dia tidak mengetahuinya, tidak mencarinya, tidak berusaha, dan tidak akan mendapatkannya. Sengaja. Tuhan menyembunyikan kebenaran itu, dan akan memberikannya kepada orang yang memang mengasihi kebenaran, yang mencarinya, yang memintanya dari Tuhan. Maka kebenaran itu tidak akan Tuhan tahan-tahan. Tuhan akan berikan dengan limpahnya.
Dan Tuhan akan tambahkan yang lain-lain bersama-sama dengan kebenaran itu. Karena Tuhan mengasihi orang-orang. Jadi, Tuhan menaruh kebenaran itu. Kadang-kadang di tempat-tempat yang kecil. Tidak semua gereja itu besar. Kadang-kadang gereja yang benar justru di dalam rumah yang jelek. Mungkin tempat duduknya tidak sebagus ini. Mungkin tidak ada AC-nya. Tetapi tempat yang jelek itu justru mengandung kebenaran. Hanya saja kita mau mencarinya atau tidak. Kita menginginkannya atau tidak. Jadi, binatang-binatang yang Tuhan kasih untuk kita pelajari, semuanya ada memberikan pelajaran buat kita. Dan seandainya saya mau mencari binatang-binatang yang lain, ada ratusan binatang yang Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Setiap binatang, setiap ciptaan Tuhan berbicara kepada kita, merupakan suatu mercusuar yang memberitakan suara Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita mendengarkan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mempelajari lebah, ulat, kerang, dan kami hendak menarik pelajaran darinya, supaya kami bisa menjalani hidup kami dengan bijaksana. Kami bukan hanya memperhatikan semut, tapi seluruh ciptaan. Dan kami ingin memakai mata rohani kami untuk bisa memahami berbagai hal-hal yang sifatnya jangka panjang, yang berhubungan dengan firman Tuhan, yang sifatnya rohaniah, sehingga kami akan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Bantulah kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.